Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan kita hari ini, Paulus menekankan pentingnya penerapan hak dan kewajiban dalam keluarga. Menurut Barclay, ada dua prinsip umum dari nasihat-nasihat Paulus. Yang pertama, etika Kristen merupakan sebuah kewajiban timbal balik. Ada kewajiban suami dan juga ada kewajiban istri. Ada kewajiban orang tua dan juga ada kewajiban anak. Suami memiliki kewajiban yang sama penting dengan kewajiban istri. Orang tua memiliki tugas yang sama yang mengikat dengan tugas anak. Saudara-saudari, dalam kehidupan berkeluarga, hendaklah setiap keluarga berada di dalam Tuhan. Istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Suami mengasihi istri sebagaimana Allah mengasihi orang berdosa, dan anak-anak mentaati orang tua, sebab itu adalah hal yang indah di dalam Tuhan. Artinya, Tuhanlah yang menjadi dasar dalam hubungan antara keluarga. Tentunya, ketaatan seorang istri bukanlah ketaatan yang mati, namun ketaatan karena Tuhan mengkehendaki demikian. Bukan juga berdasarkan ketakutan, tetapi sungguh kerelaan hati di dalam Tuhan. Mengenai hubungan orang tua dan anak, John Newton atau pencipta lagu Amazing Grace berkata, "Aku tahu ayahku mengasihiku, namun agaknya ia tidak ingin aku menyaksikannya." Yang berarti bahwa kasih kepada anak perlu diperlihatkan, jangan hanya asal disiplin, sebab jika demikian kita hanya akan mendapatkan rasa takut. Sebaliknya, kita tidak mendapatkan hormat terhadap mereka. Saudara-saudari, dasar di dalam Tuhan menjadi hal yang paling penting, sebab karena Tuhanlah yang menciptakan keluarga. Karena itu, marilah kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing. Apakah yang membedakan keluarga Kristen dengan keluarga lainnya? Otoritas tertinggi bukanlah manusia, tetapi di dalam keluarga yang memiliki otoritas tertinggi adalah Kristus. Relasi antara anggota keluarga, baik antara suami dengan istri maupun antara orang tua dengan anak, semuanya harus berlandaskan kasih Kristus. Mari kita lihat ada beberapa hal pengajaran yang perlu kita pelajari dan diterapkan dalam keluarga.
Yang pertama, istri sebagai pendamping suami berada di bawah pimpinan suaminya, yang berarti tidak melampaui yang seharusnya menurut Tuhan, seperti dalam ayat 18. Artinya, apapun jabatan istri di luar rumah, setinggi apapun status sosial istri, dan betapapun dominannya karakter istri, tidaklah membuat perintah itu dapat dikompromikan. Artinya, istri harus tetap taat kepada suami. Dan yang kedua, suami pun tidak berarti dapat berlaku sewenang-wenang terhadap istri, karena dasar kepemimpinannya adalah kasih yang daripada Kristus. Kasih memampukan suami untuk bersikap demi dirinya sendiri, tetapi demi kebaikan yang dikasihinya. Betapa indahnya persekutuan suami istri yang sedemikian di dalam Tuhan. Keunikan masing-masing dipersatukan dan dibentuk bersama di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya yang lebih dahulu belajar tentang hidup, seperti dalam ayat 20. Setiap anak-anak dalam proses pertumbuhannya, anak-anak harus belajar menemukan diri dan menghadapi hal-hal yang baru dalam bimbingan orang tuanya. Yang keempat, ayah tidak boleh menyakiti anak-anaknya, tetapi mereka harus membimbing di dalam kelemah lembutan, sehingga setiap anak menyaksikan kebenaran di dalam diri ayahnya. Teguran dan nasihat dimengerti anak-anak bukan sebagai suatu hal yang membatasi keinginan dan perkembangannya, tetapi memang mempersiapkan dan menempa anak menjadi mandiri dalam lingkungan dan zamannya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.